Makanya kita mencari sosok-sosok pemimpin baik di gubernur, di wali kota Banda Aceh. Betul. Yang bisa memajukan ekonomi Aceh ke depannya apabila Otsus ini hilang. Kami di HMI terus mengkaji persoalan-persoalan apa yang terjadi di anak muda ini. Nah, langsung aja kita sini bareng siapa boleh Bang Paul ya panggilannya, Bang Paul lah. Jadi Bang Paul, kalau misalnya kita bahas tentang ekonomi itu, kita pertama kali membahas masalah ya kan, masalah yang ada ekonomi terutama di Aceh. Ya karena kita juga salah satu tempat di ujung Aceh, maksudnya di ujung Indonesia. Betul. Jadi susah nih untuk membahas ekonomi, apakah untuk masuknya dulu memang ya kita Banda Aceh kan mungkin disebut kayak pusat singgahnya ini ya, ada yang bilang pusat singgahnya kapal ya. Betul. Karena deket sama India mungkin yang lain, jadi Selat Malaka. Ya betul. Jadi makanya mungkin Banda Aceh. Gitu. Nah itu mungkin sejarah, tapi pengen kita hal yang terjadi sekarang nih, Bang Paul, apa sih ekonomi yang ada di Aceh, terutama mungkin untuk MKM nih ya kan? Ya, baik, terima kasih kami telah diundang di podcast yang luar biasa. Nama podcastnya Jambu Kreatif. Ini baru pertama kali kita berada di podcast Jambu Kreatif ini. Mudah-mudahan podcast ini ke depan bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, dan sama seperti filosofis namanya Jambu Kreatif. Mudah-mudahan ini menjadi jambu atau wadah anak-anak muda kreatif yang dimana ke depannya bisa menjadi sumbangsih pemikiran, baik hal-hal yang menarik, dan bisa menginfluence anak-anak muda melalui podcast Jambu Kreatif ini. Terima kasih Bang sudah diundang. Menarik sekali melihat Nanggro Aceh Darussalam. Melihat Aceh adalah salah satu daerah yang terletak di ujung barat tadi Bang. Ujung barat dari Indonesia. Dan apalagi kita berbicara Banda Aceh. Banda Aceh menjadi kota yang paling ujung di Provinsi Aceh. Melihat Aceh tentu ada banyak hal yang bisa kita simpulkan terkait Aceh dengan segala persoalan historinya, baik tsunami atau dulu pernah terjadi kekerasan atau peristiwa-peristiwa HAM seperti daerah operasi militer DOM di Aceh. Tentunya Aceh pasca 2004 sampai sekarang di 2024 terus mengalami perubahan-perubahan yang saya katakan lumayan signifikan dengan kucuran dari dana Otsus atau dana otonomi khusus yang diberikan oleh pusat ke Aceh dari dulu 2% sehingga sekarang menjadi 1%. Nah, tapi ini menjadi persoalan ketika dana otonomi khusus ini habis di 2027 dan sudah tidak lama lagi. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Makanya kita mencari sosok-sosok pemimpin baik di gubernur, di wali kota Banda Aceh yang bisa memajukan ekonomi Aceh ke depannya apabila Otsus ini hilang. Kita juga tidak bisa ketergantungan terus-menerus dengan dana Otsus. Nah, harus mandiri lah kita berarti. Harus mandiri Bang. Dan dengan semua yang kita punya baik sumber daya alam, sumber daya manusia yang kita punya, harusnya kita bisa memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan pada kita. Terutama alam kita kayaknya insya Allah kita kaya lah akan alam ya kan, dari batu bara dan mungkin banyak yang lain yang mungkin mereka lebih tahu tentang ekonomi Aceh ini ya kan. Memang yang menopang perekonomian di Aceh ini dahulunya kita punya PT Arun. PT Arun lagi-lagi kan sudah hampir habis. Nah, yang lain kita menopang kalau di barat selatan yaitu di perkebunan dan pertanian, baik dari sawit, dan pertambangan juga ada di daerah Melabo, daerah Nagan Raya, dan juga di pantai utara juga berbicara terkait sumber daya alam. Lagi-lagi pemerintah harus men-set up bagaimana sumber daya alam ini bisa terhilirisasi, sehingga bukan hanya bahan mentahnya tapi bahan jadinya nih Bang yang harus kita genjot. Banyak mungkin yang saya dengar, contoh kita bilang di Takengon ya Bang ya. Kan kita di Takengon tuh kaya akan kopi. Mungkin banyak yang di sana tuh saya dengar kopi-kopi ini udah diambil sama perusahaan gede. Nah, jadi mentahnya diolah sama mereka sehingga kita tuh hanya dapat yang kecil-kecilnya saja. Misalnya yang sedikit-sedikitnya saja, yang petani kita cuma dapat ya upah-upah yang kecil. Nah, diolah sama mereka, dibawa ke luar negeri atau enggak dibawa mereka ekspor lebih gede lagi untungnya.
Itu kan yang permasalahan yang ada di Aceh gitu. Makanya kan mungkin dari pihak-pihak pemerintah harus pintar untuk mengedukasi atau menyediain tempat untuk kayak abang bilang tadi untuk diolah untuk menjadi sesuatu yang dijual lebih mahal lagi kan. Problemnya sekarang begini, pertanian, perkebunan atau perikanan, petani itu selalu dirugikan karena harga yang tidak stabil. Selalu yang diuntungkan adalah pengepul atau bahasa kampungnya ya, bahasa pasarannya pengepul atau agen yang diuntungkan. Petani dia sudah rugi banyak, sudah rugi pupuk, sudah rugi waktu, tenaga, pikirannya, lalu dia terus mengalami kerugian karena memang harga pasar yang sangat fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ini menjadi persoalan besar kita di Aceh, Bang. Kadang kan juga petani ini udah bertergantungan sama pengepul ini. Kalau misalnya bukan diambil, siapa lagi yang akan ambil? Betul. Berarti kan itu ekonomi yang dari petani-petani yang ada di kita ya kan. Karena kan mungkin sebagian dari orang tua kita atau yang terdahulu mereka kan ya kerjaannya kan bertani ya kan, berkebun kayak gitu. Nah, Bang, ini untuk ekonomi kreatif anak-anak Aceh nih terutama. Ada yang di sini yang mungkin kita udah mulai, ada yang kita lihat memang udah ada yang mulai, tapi ada juga yang udah redup nih. Betul. Bagaimana mungkin ada solusi dari abang atau enggak apa hal yang perlu kita kita buat atau kita harus ikutin zaman apa gitu bang mungkin kan? Kalau berbicara ekonomi kreatif, nah ekonomi kreatif kalau bisa dibilang, contohnya kami sudah hidup 24 tahun bang di Banda Aceh. Kita melihat perkembangan ekonomi kreatif di Banda Aceh, saya rasa terus menurun. Kalau dulu di Taman Budaya itu terus selalu ada konser kah atau panggung seni kreatif anak-anak muda lah, baik dari komunitas A, komunitas B. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang, bagaimana ketika kita ingin men-gate pariwisata atau sosok pariwisata dan investor yang mau datang ke Aceh, tentunya harus tercipta ekosistem ekonomi kreatif, anak-anak muda kreatif, di mana di situ bukan hanya kita menjual cerita kesedihan. Sekarang kan ketika datang ke Aceh, museum tsunami yang terbayangkan. Betul. Nah, jadi cerita-cerita dulu lah kan, bukan hal-hal yang ada yang di Aceh yang baru-baru gitu kan. Cerita kesedihan, cerita bedanya atau genuinnya Aceh dengan syariat Islam yang terlihat oleh masyarakat luar sosok yang menakutkan, atau cerita-cerita dom atau cerita-cerita gam sebelumnya. Dan itu yang terjadi sekarang ketika orang pengen datang ke Aceh. Ada kekhawatiran itu, ada ketakutan itu. Maunya pemerintah mendorong anak-anak muda kreatif ini. Pemerintah kan punya Dekranasda. Nah, Dekranasda itu dijadikan tempat anak-anak muda kreatif seperti anak-anak nari, dance, atau apapun lah itu. Mereka punya ruang, punya lahan, punya sekretariat, mereka bisa berlatih di situ. Dan Dinas Pariwisata itu kita coba untuk memberi sedikit rekomendasi kebijakan. Tolong anak-anak muda kreatif ini dikembangkan sehingga ketika orang datang ke Aceh bukan hanya cerita-cerita kesedihan yang kita tawarkan, tapi anak-anak muda yang punya bakat, baik tarian, baik dance, baik apapun itulah. Seperti Bali. Bali tidak hanya menjual pantainya saja, tapi menjual budayanya. Di Aceh kalau kita kemas budaya kita dengan pantai yang baik, dengan fasilitas pantai yang bagus di Aceh, luar biasa Aceh. Kita pasti bakal banyak datang investor-investor atau orang-orang yang ingin berpariwisata ke Aceh. Jadi kita jangan jual kesedihan yang ada di Aceh gitu ya kan. Maksudnya bukan kita tidak melupakan sejarah, tapi kita harus relate dengan kejadian sekarang. Aceh biar akan maju terus ekonominya. Kita support anak-anak muda nih dari siapa yang support ya, dari dinas-dinas pariwisata untuk mensupport ekonomi-ekonomi yang udah berjalan ya kan. Kalau misalnya ditaruh wadah kayak abang bilang tadi di Taman Budaya, jangan setiap hari, jangan misalnya setiap ada event, tapi setiap hari. Jadi orang kapan pun datang ke Aceh ya itu aktif terus kayak gitu kan. Atau enggak kita buat setiap Sabtu Minggu Taman Budaya itu aktif. Jadi mereka di situ ternyata di sini ada seni, di sini ada ini. Jadi mereka masuk tinggal bayar tiket karcis, dan mereka udah bisa menikmatin tari atau enggak seni-seni yang ada di Aceh. Seperti yang di Bali tadi yang kita bilang ya kan. Intinya anak-anak muda ini
mereka cuma perlu difasilitasi. Betul. Ingin ruang ekspresi, jangan ruang gerak dipersulit mereka. lah ya. Jangan dipersulit, betul. Ini kan hal-hal yang positif dibanding kita lihat anak-anak muda kita yang terpengaruh dengan narkoba, judi online. Betul, harusnya kan kita ya cara mendorongnya ya anak-anak muda diberi tempat, betul. Ya kan, diberi fasilitas, diperhatikan oleh daerah kita ini, gubernur, wali kota. Nah, mereka cuma perlu ruang untuk berekspresi, mengekspresikan dirinya gitu. Saya setuju tuh Bang, karena kita pernah udah denger nih debat wali kota kan, yang dimana ada dibahas tentang narkoba di Aceh, bagaimana menghilangkan narkoba kan. Betul kayak Bang bilang, salah satu untuk menghilangkannya, jadikan anak-anak Aceh itu untuk sibuk akan segala hal. Jadi kalau misalnya kita sibuk nih Bang, maksudnya kalau kita udah sibuk dengan kegiatan, kita untuk mikir narkoba tuh kayak nggak ada waktu lagi. Nggak ada waktu lagi. Misalnya kenapa anak-anak muda nih gelisah? Mungkin dia ya ada waktu ruang kosong, dia ini aku ngapain ya? Terutama yang main game nih, ini aku nggak ada kegiatan apa, yaudah aku mendingan aku main game santai di warkop apa. Tapi kalau misalnya mereka mungkin yang anak-anak muda yang dulu yang main game atau enggak sekarang santai di warkop ada kerjaan, mungkin mereka udah berbuat tapi ditahan, ya udah ngapain lah aku berbuat lagi, ya kan, namanya kita anak muda, apalagi sekarang Gen Z nih yang yang mentalnya tuh, mental health-nya tuh tinggi banget, ya kan, betul. Agak sedikit rentan, jadi makanya kita ya disupport ya, harus dengan cara Gen Z sekarang gimana cara ininya, pelajari lagi bagaimana pemerintah mental yang ada pada anak-anak yang lagi masa-masa muda nih lah, masa-masa aktifnya lah gitu ya Bang. Lagi-lagi saya juga fokus di bidang-bidang sosial. Kami di HMI terus mengkaji persoalan-persoalan apa yang terjadi di anak muda ini. Kami sibuk untuk menghabiskan waktu untuk berdiskusi sehingga kami dapatilah satu rekomendasi kebijakan yang mudah-mudahan ini segera rampung kita kerjakan, kita berikan pada gubernur terpilih dan wali kota terpilih, yaitu policy brief, rekomendasi kebijakan. Nah, persoalan ini mudah-mudahan bakal menyelesaikan persoalan-persoalan anak muda, yang kenapa anak muda terjerat judi online, terjerat narkoba. Lagi-lagi persoalannya tidak ada serapan tenaga kerja. Ini jadi persoalan Bang, karena rendahnya investasi yang terjadi di Aceh, serapan tenaga kerja tidak ada, dan anak muda tidak ada kerjaan, kegiatan ya. Jadi kita surplus tenaga kerja yang tidak tahu mau kemana. Betul. Sehingga mengisi kekosongannya dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang negatif begitu. Lagi-lagi kita mencoba untuk mendorong pemerintah, ayo dilihat, ayo kita cari investasi sebanyak mungkin. Kita lihat sekarang perkembangan ekonomi di Aceh dan Banda Aceh terus menurun, dan ketakutan kita takutannya itu terjadi deflasi, Bang. Deflasi, betul. Nah, deflasi yang sekarang telah menghantui kita selama 5 bulan, deflasi tidak hilang-hilang. Nah, kalau berbicara inflasi dan deflasi, pasti ada hal yang berbeda. Tapi ketika inflasi kita tidak terlalu khawatir, berbeda dengan deflasi. Deflasi inilah yang menyebabkan krisis moneter 98 itu terjadi. Nah, logika sederhananya, kalau berbicara inflasi dan deflasi, inflasi itu contohnya begini, Bang. Kalau harga mobil sekarang lebih murah daripada harga mobil besok ataupun bulan depan atau tahun depan. Nah, kalau deflasi yaitu harga mobil sekarang lebih mahal daripada besok, minggu depan atau bulan depan. Sehingga apa yang menjadi persoalan sih terkait harga tersebut? Nah, kalau inflasi dia tetap terjadi perputaran, tetap terjadi pembelian. Karena apa? Karena harga hari ini lebih murah pada besok, sehingga orang memilih untuk membelanjakan hari ini. Nah, kalau deflasi tidak, harga besok lebih murah, sehingga yang hari ini atau minggu ini tidak terjadi perputaran ekonomi, sehingga perusahaan, pabrik collapse semua ya. Collapse semua. Dan terjadi PHK, terjadi pemangkasan tenaga kerja. Betul. Nah, lagi-lagi kita tekankan pada pemerintah, tolong investasi di Aceh ini, ayo dipanggil investor-investor, dan mungkin lah ya. Kita maksimalkan tenaga-tenaga kerja yang usianya sudah produktif, kita berikan pekerjaan. Ya, contoh ada tuh, misalnya sedikit mereka membuat suatu komedi, jadi ada orang koma, tiba-tiba dia bangun di 2024, dan dia beli rokok, dan dia keluarin duit 15.000, dia mau beli Marlboro, ternyata harga rokok bukan 15.000 lagi Marlboro, karena udah 40-50 ya kan. Dan dia beli contoh Momogi. Momogi harga emang 1.000, tapi ketika dia buka mobilnya kecil,
Iya kan? Jadi kan mungkin kalau misalnya harga yang nggak dikurangin tapi ukurannya yang dikurangin. Ya contoh seperti sekarang orang yang memang aktif, yang rokok aktif ya Marlboro ya berapa harga sekarang? Ya, udah nggak sanggup beli lagi, beli yang rokok-rokok ilegal kan? Kan? Jadi makanya itulah banyak lah masuk rokok ilegal yang murah dan itulah yang terjadi kan. Makanya saya lihat dong betul abang bilang banyak yang ada perusahaan-perusahaan atau nggak ada bisnis-bisnis DC itu mereka mengurangi tenaga kerja. Mereka mengurangi sebaik mungkin mereka mengurangi tenaga kerja, mending dari 10 jadi 5 kayak gitu. Dibuatlah sistem yang sekiranya orang kerja itu tidak terlalu banyak sehingga mereka tidak terlalu bayar banyak gaji. Karena apa? Karena omset atau enggak penghasilan dari suatu perusahaan itu sedikit. Nah, betul. Dia mereka kan putar otak juga. Nggak mungkin aku kayak gini aja bangkrut nih, usaha aku bangkrut nih kayak gitu ya kan. Hal ini relate juga Bang. Saya kebetulan pelaku bisnis juga. Saya berjualan juga sama teman-teman yang kita sudah tekun usaha ini selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, 3 tahun. Nah, saya lihat omsetnya selama 3 tahun semakin lama semakin menurun. Nah, padahal kita menjual produk atau barang-barang yang primer yang setiap hari dipakai. Orang itu perlu, orang itu make gitu. Kalau itu apa produknya, Bang? Baju, Bang. Baju. Ya, jadi kita jual baju dan semakin lama saya lihat semakin menurun omsetnya. Semakin menurun padahal kita sudah menurunkan harganya, kita sudah banting harganya, bahkan hampir kena modal, Bang. Hampir kena modal. Nah, segmen saya, baju yang saya jual ini memang segmen tertentu. Dan di tahun pertama ya stabil, saya lihat di tahun kedua, di triwulan kedua juga lumayan stabil. Semakin lama semakin menurun saya lihat pembelian dari dari konsumen. Nah, ini menjadi persoalan. Berarti intuisi saya terhadap deflasi ini tidak salah. Nah, deflasi harga sudah kita turunkan, tapi lagi-lagi power cash kita tidak punya power cash tersebut. Power buying kita tidak punya. Ini yang menjadi permasalahan sekarang. Kita ketika nggak ada daya beli lagi pada masyarakat. Ada satu isu Bang yang menarik terkait kemarin ada asosiasi buruh dan perkebunan yang beraudiensi dengan pemerintah Aceh, dengan PJ Gubernur yang meminta menaikkan upah minimum UMP atau UMR. Mereka meminta untuk dinaikkan sebanyak 10% dari 3.400.000 menjadi 4 juta. Ya, karena mungkin kan dengan harga segitu untuk ekonomi sekarang kurang lah ya, maksudnya bukan kurang, semuanya udah pada mahal gitu ya mungkin ya. Betul. Bisa jadi gitu Bang. Misalnya kan orang kadang mungkin untuk makan aja susah sekarang. Ya bagaimana untuk membeli hal-hal seperti baju atau yang lain kayak gitu kan. Tapi kalau ekonomi kita itu stabil, orang akan daya fashion lah ya. Misalnya kita fashion, daya beli untuk fashion itu ya tinggi gitu. Betul. Nah, persoalannya begini Bang, bukan kita tidak pro terhadap asosiasi buruh tersebut. Kita juga bagian dari asosiasi buruh juga. Orang tua kita juga buruh jahit. Dan logika makro ekonominya tidak seperti itu. Bukan ketika daya beli kurang, ketika harga-harga di pasar tidak sanggup kita jangkau, daya beli kurang, sehingga logikanya bukan kita naikkan upah minimum untuk buruh tersebut sebanyak 4 juta. Ini menjadi hal yang simalakama. Nah, ini menjadi hambatan ketika upah dinaikkan. Nah, upah buruh pada perkebunan, pada industri-industri dinaikkan, yang jumlah populasi buruh tersebut hanya 30% di Aceh. Nah, selebihnya 70% buruh yang lainlah bukan buruh industri, tapi buruh pekerja di warung-warung, di warung kopi lah yang paling banyak serapan buruhnya. Mereka tidak bisa digaji sampai 4 juta, Bang. 3,5 juta juga lumayan besar. Dengan UMP atau UMR kita sekarang juga terlalu besar untuk mereka penuhi standarnya. Paling-paling ya sependek pengetahuan kami, mereka hanya digaji kisaran 1 jutaan sampai 2 jutaan. Tentu ada ketimpangan kan? Betul. Itu 1 juta cukup nggak biaya hidup selama sebulan? Kan dicukupi kan? Dicukupi kan? Ya. Makanya bukan banyaknya pergantian orang kerja atau nggak, karena mungkin dengan segitu nggak cukup ya kan? Makanya mungkin ya cari kerjaan lain atau banyak yang buka bisnis atau gimana gitu Bang gitu. Lagi-lagi logika begini Bang, ketika upah minimum buruh yang buruh kerja di industri yang jumlah populasinya hanya 30%,
di sini misalnya kita bilang di 3,5 juta sampai 4 juta ketika disahkan 4 juta tersebut, ada juga buruh yang serapannya lebih banyak di warung kopi yang upah gajinya sekitaran 1 sampai 2 juta, sehingga upah minimum buruh ini, UMP ini, dia berbanding lurus dengan gaji PNS. Maka PNS juga harus ditingkatkan gajinya. Nah, gaji PNS ini dari mana? Dari APBA. Tergerus lagi APBA kita. Dan lagi-lagi, upah minimum ini juga berbanding lurus dengan harga-harga di pasar. Tentunya yang 4 juta ini sanggup dia belanja. Yang 2 juta ini bagaimana dengan harga yang sudah naik? Betul. Tentu terjadinya disparitas. Kalau bahasa ekonominya, Bang, disparitas atau kesenjangan. Nah, disparitas income, kesenjangan income pendapatan. Sehingga lagi-lagi kami mencoba untuk sampaikan pada pemerintah, tolong lebih objektif. Nah, kita juga harus menjaga kesetimbangan dan keseimbangan antara buruh dan pelaku usaha, investor juga kita harus menjaga. Tujuan kita di sini apa? Kita ingin menjaga ekosistem perputaran ekonomi ini. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya harga ini kalau di makro dan mikroekonomi, kami melihat harga ini sifatnya sangat subjektif. Bukan dinaikkan atau diturunkan, tapi power atau kekuatan daya beli ini yang kita tingkatkan. Yang kita tingkat, betul. Jangan kita maksudnya kalau daya tingkat beli itu otomatis gaji akan naik ya Bang ya. Kalau misalnya tingkat misalnya daya beli itu tinggi, otomatis kan gaji karyawan atau nggak gaji buruh-buruh itu otomatis akan naik ya kan? Perputarannya dia lancar. Ya, lancar. Kalau nggak kan mandat nanti, ada yang mandat, ada yang kosong perputarannya kan. Nah, lagi-lagi ya dengan ini sebenarnya ini yang menyulitkan kita dan memberi sinyal buruk sebenarnya bagi investor-investor yang mau datang ke Aceh. Ketika dilihat ketika dilihat standar upah minimum buruh kita sudah naik, provinsi kita sudah naik menjadi 4 juta. Dan ini terjadi, Bang. Baru-baru ini terjadi di Jabodetabek atau di daerah Jakarta. Banyak perusahaan-perusahaan industri yang padat karya, yang tenaga kerjanya itu sampai 600 ribuan orang bahkan di situ, yang pindah ke Jawa Tengah. Persoalannya karena UMP. Karena UMP-nya tinggi. UMP-nya tinggi. Nah, takut kita nih banyak orang Aceh yang pindah keluar. Itu gimana? Ya kan, karena di sini rendah, aku mendingan ke Malaysia aja lah, mendingan aku ke sana aja lah, ya kan? Betul. Dan itu sekarang problemnya kan. Banyak orang kita yang tidak mendapatkan pekerjaan yang baik di sini. Betul. Hijrah ke Malaysia, hijrah ke Jakarta atau kemanapun lah. Dan lagi-lagi sebenarnya kita bukan berbicara pindah atau tidak pindahnya mereka. Dengan kapasitas yang bapak-bapak dan ibu-ibu kita punyai yang duduk di kursi DPRA atau duduk di pemerintahan, di birokrasi, tentunya ya tolong maksimalkan pengetahuannya terhadap kebijakan-kebijakan apa yang harus diberikan untuk Aceh ke depannya. Kita berharap pada gubernur terpilih ke depan dan wali kota terpilih ke depan, baik di eksekutif dan di legislatif, tolong dimaksimalkan lagi bagaimana bisa menjemput investor sebanyak mungkin dan bisa membuat lapangan pekerjaan di Aceh, di Banda Aceh semaksimal mungkin, sehingga orang-orang yang ada di daerah-daerah bisa bekerja dan tidak harus hijrah keluar begitu, Bang. Dan itu yang menjadi PR-nya sih. Nah, betul. Ini kalau kita tahu Bang Faul ini ternyata ketua dari HMI ya. Ketua HMI ini kalau boleh tahu nih kegiatan HMI ini selama ini apa aja nih Bang? Selama mau deket pemilu atau setelah ini ada kegiatan atau gebrakan apa untuk ya HMI ini kan ada pengaruh besar ya untuk Aceh, pasti ada ya lah ya. Jadi apa nih Bang, mungkin pengen tahu kan sekilas apa gebrakan-gebrakan HMI ke depan ya kan, dari ketuanya langsung yang kita hadiri hari ini ya. HMI adalah organisasi perkaderan yang kita sudah eksis dan melalang buana di dunia perpolitikan, di dunia teknokrasi, di birokrasi dan di pendidikan sudah lebih dari 70 tahun. Berarti banyak lah, banyak lah yang udah pernah di HMI, mereka udah terjun di dunia politik. Ini siapa yang terkenal mungkin lah Pak. Kita 2 tahun setelah kemerdekaan 1945 merdeka, 2 tahun setelah itu langsung HMI ada. Dan HMI ini adalah organisasi perkaderan. Nah,
yang dimana HMI ini menghimpun semua mahasiswa-mahasiswa yang notabene harusnya Islam, yang Islam, dan kita menghimpun di situ. Jadi perkaderan ini bagaimana di HMI ini yang kita yang kita inginkan, yaitu meningkatkan sumber daya manusianya, bagaimana dia bisa berpikir kritis, bagaimana dia bisa peka, peduli terhadap hal-hal sosial, hal-hal yang terjadi di samping dan di samping rumahnya atau tetangga-tetangganya. Itu sih simpelnya HMI. HMI peka terhadap semua persoalan-persoalan sosial, dan HMI dididik untuk bisa terjun untuk menyelesaikan itu. Karena tujuan HMI begini, Bang. Tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis. Kita harus jadi insan akademis, insan pencipta, insan pengabdi, dan yang bernafaskan Islam, serta plan dan tujuan kita ke depan dan menjadi ideologi kita terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas HMI mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan segala kompetensi keilmuan yang dia punyai, baik di bidang politik, teknokrasi, birokrasi, dan di akademisi. Itu tugas kita selaku kader-kader HMI. Begitu, Bang. Jadi banyaklah kader-kader yang udah dicetak oleh HMI ini ya. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Sungguh menarik hari ini ya tentang apa yang udah kita bahas sama ketua HMI-nya langsung. Nah, berarti Bang untuk yang udah dikaderkan HMI ada juga yang untuk perekrutan itu tiap apa tuh Bang? Kita di HMI itu tiap minggunya ada perekrutan. Ada baik di fakultas-fakultas itu yang merekrut, dari komisariat itu mata air perkaderannya dari situ. Direkrut, ada basic trainingnya, ada intermediate trainingnya, ada advanced trainingnya. Kita punya jenjang training yang baik. Yang jenjang training HMI ini ditiru oleh organisasi-organisasi manapun, karena kita organisasi pertama yang mempunyai jenjang training tersebut. Di situ diajari baik keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. HMI berada di tengah-tengah itu, keislaman dan keindonesiaan. Mencetak para mahasiswa yang punya jiwa-jiwa kepimpinan dan lain sebagainya, leadership dan public speaking. Itu ditempa dan dibina di HMI. Kalau saya sih di cabang Banda Aceh. Nah, cabang Banda Aceh itu yang mengkoordinir perkaderan semua komisariat atau di semua fakultas-fakultas yang ada di Banda Aceh. Tepatnya itu di kampus UIN Araniri, kampus Unsia, dan kampus Politeknik Kutaraja. Nah, kita menjadi payung di antara 3 universitas besar itu. Nah, di universitas besar itu punya komisariat lagi, beda-beda fakultasnya. Dan HMI cabang Banda Aceh konsen fokus kita berbicara tentang isu-isu ke Banda Acehan, isu-isu keacehan. Kita fokus dan kritis terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh oleh pemangku kebijakan, baik di eksekutif dan di legislatif. Tugasnya ya kita menjadi balancing, dan kita juga menjadi mitra strategis, mitra kritisnya pemerintah. Betul. Jadi yang istilahnya yang membantu istilahnya keluhan masyarakat dan lain-lainnya. Kita tampung, Bang. Dan para kader-kader HMI ini juga akan menjadi suatu saat akan jadi pemimpin. Kita nggak tahu ke depannya. Betul. Kita objektif banget, Bang. Kita juga jadi mitra kritis. Ada hal yang salah kita kritisi. Kalau mitra strategisnya kita, di mana letak mitra strategisnya kita? Kita tidak masuk langsung ke dalam, tapi kita memberikan rekomendasi. Nah, jadi kader HMI bukan hanya dituntut untuk kritis saja. Betul. Tapi yuk kita cari solusinya berbareng dengan diskusi-diskusi yang HMI telah lakukan setiap harinya, setiap malamnya kita penuh diisi dengan kegiatan-kegiatan diskusi kita. Eksekusi pasti ada ya, Bang? Eksekusi pasti tetap ada. Mantap. Oke, jadi kali ini cukup isinya cukup mantap ya. Mungkin dari teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai terakhir, dari kita bahas ekonomi, tergantung UMKM dan UMP tadi ya. Upah. Jadi banyak banget yang bisa kita serap dari podcast kali ini dan obrolan kita hari ini sama Bang Paul. Semoga ke depan mungkin Bang kita akan bahas-bahas yang lebih menarik lagi. Mungkin kita panggil lagi nih teman-teman HMI yang mungkin bisa ngobrol sini. Mungkin kalau ada teman HMI lebih seru lah ngobrol kan 2-3 orang kan. Mungkin Bang Arabi untuk masuk ke sini bisa juga kan ke depan. Kami sangat terhormat nih bisa diundang oleh Jambu Kreatif. Terima kasih udah hadir kan. Ini memang kedatangannya memang mendadak ya. Dikabarin betul. Dan udah join. Terima kasih banyak. Semoga
sukses terus Bang Paul dan Hendy semakin sukses. Thank you, Bang. Ya, semoga kita juga Jambu Kreatif terus konsisten ya untuk upload untuk edukasi teman-teman yang ada di channel ini. Oke. Tapi paling penting begini, Bang, sebelum kita tutup. Tentunya isu-isu yang kita bahas hari ini mendapatkan exposure yang tinggi, di-highlight oleh para pemangku kebijakan dan calon-calon gubernur dan calon wali kota ke depan. Itu yang kita mau ya. Oke, ada nggak Bang pesan-pesan terakhir mungkin dari Bang Paul untuk para penonton, para pemirsa yang udah nonton podcast ini sampai akhir ya. Jadi ini yang kita kasih di akhir. Mungkin ada poin atau enggak pesan untuk para penonton. Oke. Terkait apapun yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan pemangku kebijakan kita bisa mendengarkan keluh kesah yang terjadi di grassroots di bawah, dan tolong kami mintakan pada Disnaker, PJ Gubernur dan Gubernur, tolong lebih objektif dalam menilai persoalan yang makro ini. Dan kami tidak tenden terhadap asosiasi buruh, kita juga bagian dari buruh. Dan ya kita cari sama-sama, kita duduk lagi, kita cari lagi apa standing point persoalan kita, duduk perkara persoalan kita, dan kita mudah-mudahan ke depan kita bisa mewujudkan masyarakat adilan makmur. Asosiasi buruh bagian dari aktivis, kami juga bagian dari aktivis. Mari sama-sama kita ciptakan ruang kritis dan ruang solutif yang baik. Dan untuk terakhir, pesan yang kami ingin sampaikan kepada mahasiswa, kepada anak-anak muda, tentunya anak-anak muda dan mahasiswa ke depan, mari sama-sama teman-teman ikut organisasi atau ikut klub studi apapun itu, dan disitulah teman-teman bisa mengenal banyak orang, teman-teman bisa bercengkrama, dan teman-teman di situ bisa berdiskusi, bertukar pikiran, bisa berdialektika. Karena kalau kita baca buku sendiri kita terbatas, kita sanggup baca sehari 1 buku atau 2 buku gitu. Nah, karena kita diskusi sama teman-teman, kita punya insight baru gitu, Bang. Dan kita punya pemahaman, kita juga bisa memberikan pemahaman kita kepada teman-teman kita begitu. Dan harusnya anak-anak muda ke depan lebih kritis lagi, kita jangan apatis, karena kritis tersebut kita menyelamatkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang kita selamatkan, orang dan tetangga-tetangga kita di samping rumah kita. Itu yang kita selamatkan karena kritisme kita tadi, dan kita belajar. Inilah pusatnya kita belajar ya, di mahasiswa. Kita masih idealis. Kita terus belajar untuk melihat problem-problem apa yang terjadi. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah baik atau buruk? Ya, kita teman-teman mahasiswa lah yang mencoba untuk menggali informasi dan memfilter informasi tersebut. Istilahnya itu akan hal-hal yang baik lah untuk masyarakat dan pemerintah yang pelaku kebijakan untuk mengambil hal-hal yang positif bagi kita sebagai masyarakat Aceh khususnya. Betul. Oke, terima kasih banyak. Setelah banyak banget poin hari ini yang kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.